Tujuan percobaan ini adalah untuk mengukur besar koefisien gesek kinetis sebuah benda. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada laptop dan simulasi pad. Langkah kerjanya yang pertama ada persiapan, yakni yang pertama klik dan buka link simulasi pad yang terdapat pada LKPD. Lalu pilih menu fraction dan centang semua kotak keterangan. Setelah itu, sebelum memulai, kondisikan benda tidak mengalami gesekan dengan mengatur tombol pause terlebih dahulu. Baik, langkah kedua adalah melakukan aktivitas pertama pada permukaan licin. Atur gaya tetap sebesar 150 Newton dan geser pengaturan fraction sedikit ke kiri mendekati non. Setelah itu, gunakan massa sebesar 40 kg dan klik mulai. Perhatikan fraction force. Setelah mendekati atau mencapai 40 meter per second, klik pause dan amati seberapa besar gaya geseknya. Kemudian, hitung berapa gaya normalnya dengan menggunakan rumus gaya normal sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Hitung koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus koefisien gesek kinetis sama dengan gaya gesek dibagi gaya normal. Isikan data pada tabel pertama. Tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. Kemudian ulangi langkah pertama hingga terakhir untuk besar massa yang diubah-ubah. Untuk massa 40 kg, gaya gesek kinetiknya 15 Newton, sedangkan gaya normalnya 400 Newton dan koefisien gesek kinetiknya 0,037 Newton. Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel di samping. Aktivitas 2. Permukaan kasar. Atur gaya tetap 250 Newton dan geser pengaturan fraction kembali ke tengah. Kemudian, gunakan massa sebesar 40 kg, lalu klik mulai. Perhatikan fraction force setelah mendekati atau mencapai 40 meter per second. Klik pause dan amati berapa besar gaya geseknya. Hitung berapa gaya normalnya menggunakan rumus N sama dengan M kali G. Hitung berapa koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus koefisien gesek kinetis sama dengan gaya gesek per gaya normal. Isikan data pada tabel pertama. Tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. Ulangi langkah A sampai F untuk besar massa yang diubah-ubah. Berikut gambar tabel pada aktivitas 2. Pada massa 40 kg, gaya gesek kinetiknya 75 Newton. Gaya normalnya 400 Newton. Koefisien gesek kinetisnya 0,1875. Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada gambar tabel di samping. Apakah terdapat perbedaan besar koefisien gesek benda pada permukaan licin dan kasar? Jelaskan. Ya, terdapat perbedaan besar koefisien gesek benda pada permukaan licin dan permukaan kasar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, pada permukaan yang kasar, koefisien gaya geseknya lebih besar, sehingga gerak benda menjadi lebih lambat. Sedangkan pada permukaan yang licin, koefisien gesek yang dihasilkan lebih kecil, sehingga dapat bergerak lebih cepat. Berdasarkan data hasil percobaan, bagaimana hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal? Jawabannya, berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya gesek memiliki hubungan dengan gaya normal. Hubungannya sesuai dengan rumus Fk sama dengan mu K kali N. Berdasarkan rumus tersebut, maka hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah sebanding atau berbanding lurus. Semakin besar gaya normal yang dihasilkan, maka semakin besar pula gaya geseknya. Begitu pula sebaliknya. Pada gambar pertama, dapat dilihat gambar grafik hubungan gaya gesek dengan gaya normal pada permukaan yang licin. Gambar berikutnya merupakan gambar grafik antara hubungan gaya gesek dengan gaya normal pada permukaan yang kasar. Kesimpulan dari aktivitas ini adalah yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Yang kedua, ada dua jenis utama gesekan, yaitu statis dan kinetis. Gesekan statis bekerja antara dua permukaan yang tidak bergerak relatif atau satu sama lain. Sedangkan gesekan kinetis bekerja di antara benda-benda yang bergerak.
Yang ketiga, pada permukaan licin, koefisien gaya gesek kecil sehingga gerak benda akan cepat. Sedangkan pada permukaan kasar, koefisien gaya gerak lebih besar sehingga gerak benda akan lebih lambat. Yang keempat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Di antaranya adalah gaya normal dan koefisien gaya gesek. Selain itu, gaya gesek juga dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, dan berat atau ringan suatu benda.